D506. Qigui langsung membiarkan Nyonya Fu jadi gurunya. Qigui tertegun sejenak dan ketika dia menyadari apa yang dimaksud Qi Yunjin, dia tidak bisa menahan tawa. Dia memegang lengan Qi Yunjin dengan penuh kasih sayang sambil berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan merebut siapapun." Qi Yunjin menimpali lagi, "Mengundang orang dari sini juga tidak boleh." Qigui tidak menjawab lagi. Saat dia berbicara, pengurus rumah tangga keluarga Fu keluar. Melihat Qigui dan Qi Yunjin berdiri di pintu, senyum tulus tiba-tiba muncul di wajahnya. "Profesor Qi, Nyonya Qi, Nona Luo silakan masuk." Pembantu rumah tangga itu bersahaja dan itu membuat Qi Yunjin dan Luo Qianqian ketakutan. Ini adalah pengurus rumah tangga keluarga Fu. Bahkan ketika keluarga Luo berada di puncak kejayaannya di Beijing, Qi Yunjin tidak memenuhi syarat untuk menghubungi siapapun di tingkat keluarga Fu. Tapi sekarang, karena koneksi Qigui pengurus rumah tangga keluarga Fu baik kepada mereka. Bahkan pengurus rumah tangga itu tidak ada rasa simpati atau penghinaan yang tersembunyi di matanya saat melihat mereka. Qigui membawa Qi Yunjin dan Luo Qianqian masuk ke rumah keluarga Fu. Memasuki pintu, pengurus rumah meminta Qigui dan keduanya untuk duduk di sofa sambil menunggu, sementara dia naik ke atas untuk memanggil Ibu Fu. Pelayan di sana menyajikan teh. Luo Qianqian dengan sopan berterima kasih kepada pelayan itu. Dia menoleh dan berbisik kepada Qigui, "Kakak, kau sangat luar biasa. Kau memiliki hubungan yang baik dengan pengurus rumah tangga keluarga Fu. Aku berharap aku bisa menjadi sehebat dirimu meskipun hanya setengahnya saja." Mendengar apa yang dia katakan, Qigui akan membawa lebih banyak kegembiraan kepada Qi Yunjin dan Luo Qianqian nanti. Jadi, dia memutuskan untuk memberitahu mereka terlebih dahulu, "Guru yang sudah aku carikan untukmu adalah..." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ibu Fu berjalan turun ke bawah. Ibu Fu baru-baru ini melanjutkan kembali desain perhiasannya dan dipuji oleh Presiden Asosiasi Perhiasan Internasional. Asosiasi Perhiasan China tidak hanya membuat pengecualian dan menjadikannya kepala desainer asosiasi, dia juga diundang oleh banyak pembuat perhiasan. Peristiwa bahagia datang kepadanya satu persatu, Ibu Fu tidak hanya terlihat jauh lebih baik, tetapi auranya menjadi lebih anggun dan baik hati dari sebelumnya. Melihat Qigui, Ibu Fu langsung tersenyum lebar, "Kau datang juga, aku sudah tidak sabar untuk mendiskusikan desain terbaru denganmu." Qigui juga tersenyum dan menyapa Ibu Fu. Selain itu, Qi Yunjin dan Luo Qianqian mengambil inisiatif untuk berdiri saat mereka melihat Ibu Fu. Setelah Qigui selesai berbicara, Qi Yunjin dan Luo Qianqian menyapa Ibu Fu dengan hati-hati, "Halo, Nyonya Fu." Pengurus rumah tangga keluarga Fu saja, sudah membuat mereka gugup, bahkan kini di hadapan mereka adalah Nyonya Fu, itu jelas membuat mereka berdua kaku bahkan ketika mereka berdiri. Ibu Fu tersenyum dan meraih tangan Qi Yunjin, "Kau pasti tante yang dikatakan Qigui, kan? Cepat duduk, jangan berdiri." "Ah, apa kau Qianqian? Benar saja, kau imut dan menggemaskan seperti yang dikatakan Qigui." Luo Qianqian menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Ibu Fu duduk dengan memegang Qi Yunjin di lengannya dan bertanya sambil tersenyum, "Aku dengar dari Qigui, Qianqian mau mencari guru desain perhiasan." Qi Yunjin juga mendengar apa yang dikatakan Ibu Fu barusan. Dia berpikir bahwa Ibu Fu mulai mendesain perhiasan lagi, jadi Ibu Fu juga meminta bimbingan seorang guru. Awalnya berbagi guru dengan keluarga Fu saja, Qi Yunjin sudah berada di bawah tekanan besar. Sekarang melihat bahwa dia berbagi guru dengan Ibu Fu, Qi Yunjin bahkan tidak berani memikirkannya. Dia dengan sopan menolak, "Qianqian tidak cukup baik dan dia tidak bisa mengikuti guru yang terlalu baik, jadi aku membiarkan Qigui mencari guru yang..." "Yah, dia mencariku." Ibu Fu melanjutkan perkataan Qi Yunjin, "Aku juga menyukai Qianqian. Kalau kalian tidak keberatan, kedepannya biarkan Qianqian belajar dariku." Qi Yunjin dan Luo Qianqian menganga. Keduanya tercengang. Mereka mengira Qigui mengundang guru Ibu Fu untuk menjadi guru Qianqian, tapi ternyata Qigui langsung membiarkan Ibu Fu menjadi gurunya. Tradisi mereka adalah untuk melindungi kekurangan mereka. Qi Yunjin tiba-tiba mengerti kenapa ketika mereka berada di luar pintu tadi, Qigui bisa berkata, "Aku tidak akan merebut siapapun." Qigui telah menemukan dirinya ada di atas, jadi apa lagi yang bisa direbut? Setelah kejutan besar, ada kejutan besar lain dan muncullah kecemasan. Qi Yunjin tentu saja berharap putrinya akan memiliki perkembangan yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan berpikir untuk merendahkan harga dirinya untuk memohon pada Qi Ruoxi. Tapi ini Nyonya Fu. Dia adalah nyonya dari keluarga Fu. Berapa banyak keluarga kaya yang ingin mengirim putri mereka kepadanya dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Dan Luo Qianqian baru berusia 16 tahun, tahun ini. Sejak keluarga Luo bangkrut pada saat dia berusia 6 tahun, selama ini dia telah mengikuti Qi Yunjin selama 10 tahun. Dia telah menjalani kehidupan yang tidak sebaik orang biasa, apalagi visi, kemampuan, dan tata krama sosial para nona kaya, dia jelas tidak begitu memahaminya. Bagaimana jika dia tidak mengerti aturan dan malah membuat kesal Nyonya Fu? Qi Yunjin mengerucutkan bibirnya, meremas ujung bajunya tanpa sadar dengan kedua tangannya dan berkata ragu-ragu kepada Ibu Fu, "Nyonya Fu, saya sangat senang jika Anda menerima Qianqian. Tapi Qianqian, saya akan berterus terang pada Anda. Dia telah menjalani kehidupan sebagai orang kecil, sejak dia masih kecil dan dia tidak tahu apa-apa tentang aturan orang kaya.
Jadi, jika dia bergaul dengan Anda kemungkinan akan membuat Anda repot. Dia mengungkapkan kekhawatirannya. Bagaimanapun, ini adalah fakta yang tidak dapat dihindari. Dari sikap keluarga Qi terhadap mereka, dapat dilihat bahwa orang-orang kaya membenci mereka. Meskipun Qi Yunjin berharap Luo Qianqian akan memiliki perkembangan yang baik, dia tidak ingin Qianqian menderita karena hal ini. Setelah mendengarkan kata-kata Qi Yunjin, Ibu Fu tersenyum. Dia menunjuk ke arah Qi Gui dengan jari-jarinya yang ramping. Kau sama sekali tidak perlu khawatir tentang ini. Kau bisa bertanya kepada Qi Gui ada berapa banyak aturan di keluarga Fu. Qi Gui menyesap tehnya untuk waktu yang lama dan berkata, Tante, keluarga Fu memiliki banyak aturan. Tetapi, tradisi mereka adalah untuk melindungi kekurangan mereka, jadi aturannya selalu hanya untuk orang luar dan peraturan untuk orang dalam pasti lebih leluasa. Ibu Fu menutup mulutnya dan tersenyum. Qi Yunjin tercengang lagi. Tapi melihat jawaban Qi Gui yang mengatakan kalau tidak ada aturan khusus dan Ibu Fu sama sekali tidak marah, itu jelas pertanda baik. Qi Yunjin merasa lega, kalau begitu maaf kalau Qianqian akan merepotkan Anda. Ibu Fu segera menenangkan Qi Yunjin, apanya yang merepotkan? Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah aku tidak memiliki anak perempuan yang cantik dan baik hati. Dengan Qianqian mengikutiku, itu sama saja dengan menebus penyesalanku. Kalimat ini benar-benar melegakan Qi Yunjin. Kemudian, sesuai norma yang ada, Luo Qianqian dengan hormat menuangkan secangkir teh kepada Ibu Fu. Setelah Ibu Fu menghabiskan tehnya, dia bertanya tentang di mana Qi Yunjin dan Luo Qianqian tinggal dan melanjutkan, itu terlalu jauh dari rumah Fu, jadi Qianqian tidak nyaman untuk datang ke sini. Ada rumah di dekat rumah kami yang kosong, kau bisa pindah. Inilah yang aku berikan kepada muridku sebagai hadiah. Qi Yunjin dan Luo Qianqian sama-sama terkejut dan senang. Mereka dengan cepat berterima kasih kepada Ibu Fu. Setelah beberapa percakapan lagi, Qi Yunjin dan Luo Qianqian pergi lebih dulu. Mereka kembali untuk mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pindah dan kemudian Qianqian akan datang ke rumah keluarga Fu untuk menggambar desain untuk Ibu Fu secara langsung di tempat, sehingga Ibu Fu bisa lebih mengerti bagaimana gaya desainnya dulu. Ibu Fu menugaskan beberapa pelayan dan pengawal untuk membantu mereka berdua dan Qi Gui tinggal di rumah keluarga Fu untuk mendiskusikan karya baru Ibu Fu. Dalam perjalanan kembali ke rumah kontrakan, Qi Yunjin sedang duduk di mobil mewah keluarga Fu, dia merasa sangat emosional. Dia telah bangkrut selama bertahun-tahun dan dia telah menolak untuk bertemu Qi Gui sejak saat itu. Dia tahu karena Qi Gui sangat penyayang dan dia pasti akan membantu ketika dia melihatnya seperti saat ini. Dia selalu berpikir bahwa bahkan jika Qi Gui hidup dengan baik, dia hanya akan menghasilkan lebih banyak uang. Sekitar puluhan ribu yuan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Qi Gui sudah berdiri di puncak China. CHAPTER 508. Gang rumah kontrakan Qi Yunjin sangat sempit dan mobil keluarga Fu tidak bisa masuk, jadi hanya bisa parkir di luar. Para pelayan dan pengawal mengikuti Qi Yunjin ke dalam rumah, mereka mulai merapikan dengan cepat. Qi Yunjin dan Luo Qianqian hanya perlu berdiri di depan pintu dan memberitahu apa yang harus dipindahkan oleh mereka. Qi Yunjin dan Luo Qianqian yang awalnya diminta untuk membersihkan rumah kontrakan selama kurang dari 1 hari, bahkan sekarang dalam waktu kurang dari setengah jam, para pelayan dan pengawal sudah selesai merapikan dan memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil. Hanya beberapa barang pribadi yang tersisa dan para pelayan dan pengawal tidak mau mengambilnya. Setelah meletakkan barang-barang, para pelayan dan pengawal akan tinggal di dalam mobil dengan disiplin. Para pelayan dan pengawal menunggu Qi Yunjin dan Luo Qianqian mengemas barang-barang pribadi mereka. Di dalam rumah kontrakan, Qi Yunjin dan Luo Qianqian juga merasa tidak nyaman kalau membuat semua orang menunggu lama. Keduanya dengan cepat mengemasi barang-barang mereka dan hendak pergi, tetapi Zhao Yuexiu masuk bersama Qi Ruoxi. Begitu dia memasuki pintu, Zhao Yuexiu tidak bisa menahan kerutan dan ekspresi jijik melintas di matanya. Dia melihat Qi Yunjin dan Luo Qianqian berdiri di ruang tamu dan langsung berkata, Yunjin, kakek mendengar kalau kau ingin mencari seorang guru desain perhiasan yang bagus untuk Qianqian, jadi dia menyuruh aku dan Ruoxi datang untuk berbicara denganmu. Qi Yunjin tertegun sejenak dan kemudian ingin menolak masalah ini. Zhao Yuexiu memotongnya dan berkata dengan cepat, untuk mencarikan guru untuk Qianqian, aku meminta Ruoxi bertanya kepada gurunya. Kau tahu, guru Ruoxi adalah anggota perantara dari asosiasi perhiasan, dengan persyaratan tinggi dan biaya sekolah yang tinggi. Berbicara tentang ini, dia memandang Qi Yunjin dengan sedikit jijik, biayanya 30.000 yuan sebulan. Kau pasti tidak mampu membayar uang sekolah sebesar itu. Jadi aku meminta guru Ruoxi untuk membantumu menemukan guru desain perhiasan yang lain. Meskipun guru yang itu tidak sebagus guru Ruoxi, tapi itu sesuai dengan Qianqian yang bakatnya tidak sebagus Ruoxi, kan? Bagimu ini pasti menjadi pilihan yang paling cocok. Zhao Yuexiu tidak peduli kalau dia akan membuat sedih Qi Yunjin dan Luo Qianqian, dia mencurahkan semua kata yang ingin dia katakan. Kalau bukan karena Qi Changjing yang memaksanya untuk membantu Qi Yunjin, dia bahkan tidak ingin berbicara dengan wanita yang selalu miskin dan terbelakang ini. Berdiri di rumah kumuh dan kotor ini sekarang saja, Zhao Yuexiu merasa sangat tidak nyaman dan ingin segera pergi. Qi Ruoxi berdiri di samping Zhao Yuexiu, mengerutkan bibirnya dengan ringan. Dia ingin mengatakan sesuatu, melirik Zhao Yuexiu, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Wajah Qi Yunjin menjadi sangat dingin.
Dia berkata dengan dingin, terima kasih telah membantuku mencarikan seorang guru, tapi aku tidak membutuhkannya lagi. Kami sudah menemukannya. Sudah menemukannya. Zhao Yuexiu tercengang, jelas tidak berpikir bahwa Qi Yunjin akan memiliki kemampuan untuk menemukan guru yang baik. Coba kau pikirkan baik-baik. Guru yang aku temukan untukmu ini diperkenalkan oleh guru asosiasi perhiasan, bukan guru desain perhiasan biasa. Wajah Qi Yunjin bahkan menjadi lebih dingin lagi, jangan khawatir tentang itu. Kami mau pergi, tolong jangan buang waktumu di sini. Zhao Yuexiu tercengang lagi dan barulah dia menyadari bahwa alasan kenapa rumah itu begitu kosong bukanlah karena Qi Yunjin dan keluarganya akan pindah, tetapi karena mereka akan pergi. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata kasar Qi Yunjin, dia merasa bahwa dia tidak dapat menahan wajahnya lagi. Dia berhenti bertanya dan langsung mencibir, dasar tidak tahu terima kasih. Kalau memang begitu, beritahu kakek sendiri kalau kau tidak menginginkannya. Jangan biarkan kakek berpikir kalau aku tidak mau membantumu mencarikan guru untuk Qian-Qian. Qi Yunjin mengangguk, oke. Setelah mengatakan semua itu, Zhao Yuexiu tidak mau repot-repot tinggal lebih lama lagi di sana, jadi dia berbalik dan pergi. Qi Ruoxi berdiri di sana, dia ragu-ragu berjalan mendekat dan berbisik, Tante, jangan marah pada Tante Yuexiu. Masa depan Qian-Qian itu penting. Desainer yang dibantu guruku carikan itu juga orang kecil di China. Setelah jeda, dia dengan hati-hati mengeluarkan kartu bank, ini ada sedikit uang tabunganku. Kalau Tante khawatir tentang biaya sekolah, uang di dalam sini cukup untuk membantu kalian selama beberapa bulan. Orang besar yang bisa dijemput oleh keluarga Fu secara langsung. Wajah Qi Yunjin melunak dan dia tidak mengambil kartu yang diserahkan Qi Ruoxi padanya. Dia hanya berkata, terima kasih, tapi kami benar-benar sudah menemukan guru yang cocok, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Wajah Qi Ruoxi memang dari awal sudah kuyu. Mendengar kata-kata Qi Yunjin, wajahnya memerah dan dia tidak bertanya siapa gurunya. Dia hanya mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Setelah dia masuk ke dalam mobil, sopir keluarga Qi memutar mobil dan pergi. Zhao Yuexiu sedang berbicara di telepon dengan Qi Changjing dan nadanya penuh keluh kesah, kau pergilah dan beri tahu kakek. Bukannya aku yang tidak ingin peduli dengan adikmu, tapi mereka yang tidak menghargainya, jadi aku tidak bisa berdiam diri dan merendahkan diriku, kan? Qi Changjing tidak tahu harus berkata apa, nada suara Zhao Yuexiu tiba-tiba menjadi penuh semangat, bagaimana bisa perkataanku itu dianggap tidak sopan. Aku hanya mengatakan beberapa fakta dan dia langsung marah. Kalau kau tidak percaya padaku, tanyakan saja pada Ruoxi. Adikmu sama saja dengan Qi Gui, bagaimana mungkin dia bisa menyukaiku? Saat dia berbicara, mobil keluarga Qi berbelok ke sisi lain gang. 4 mobil mewah hitam yang diparkir di pintu masuk gang menarik perhatian semua orang di dalam mobil. Mereka semua adalah mobil keluarga Fu, dengan lambang keluarga Fu yang tercetak di bagian belakang mobil. Beberapa pengawal berjas hitam berdiri di depan mobil sambil mengobrol. Ketika mereka melihat mobil keluarga Qi, mereka hanya mengangkat mata mereka dengan ringan dan melirik sekilas. Zhao Yuexiu tiba-tiba menutup mulutnya. Sopir keluarga Qi secara naluriah melambat dan perlahan melewati jalan di depan beberapa orang di sana. 3 orang di dalam mobil keluarga Qi menghela napas berat pada saat yang sama, sampai mereka tidak bisa melihat mobil atau orang di kaca spion mereka. Ada apa? Qi Changjing bertanya di telepon, kenapa kau tidak berbicara? Bukan apa-apa, Zhao Yuexiu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke kaca spion. Nada suaranya dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan, aku baru saja melihat mobil keluarga Fu. Bahkan ada 4, diparkir di pintu masuk gang, rumah kontrakan adikmu. Apa ada orang besar di gang ini? Setelah Zhao Yuexiu tiba di Beijing, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenali semua lambang keluarga dari 4 keluarga besar di Beijing. Qi Changjing juga terkejut, kau tidak bertemu siapa-siapa di sana. Zhao Yuexiu menjawab yakin, tidak ada. Qi Changjing merenung sejenak, aku akan pergi dan meminta kakek Su untuk menyelidikinya. Akan lebih baik jika aku dapat mengambil kesempatan untuk menghubungi orang itu. Ada orang besar yang dapat dijemput oleh keluarga Fu secara langsung, hanya memikirkannya saja, Qi Changjing tidak bisa menahan gemetar di hatinya. Jika itu dalam keadaan normal, Qi Changjing pasti tidak mau tahu. Tapi Qi Yunjin baru saja menyewa rumah di sana dan orang besar tiba-tiba datang. Bahkan jika dia terlalu banyak berpikir, Qi Changjing tidak mau melepaskan kemungkinan 1 dari 10.000 ini. Qi Gui membantu Qi Yunjin dan Luo Qianqian pindah ke rumah baru dan pergi setelah meninggalkan informasi kontak mereka. Luo Qianqian lalu pergi ke Ibu Fu untuk belajar. Setelah Qi Gui pulang ke rumah, dia menerima pesan dari Lembaga Penelitian Negara M. Eksperimen saat ini telah menembus tahap pertama dan arah eksperimen tahap kedua masih perlu dikembalikan ke Qi Gui, untuk didiskusikan dan diputuskan. Qi Gui dan asistennya menentukan waktu untuk kembali. Beberapa waktu telah berlalu, Luo Qianqian juga telah mendaftar untuk ujian pengantar Asosiasi Perhiasan China atas saran Ibu Fu. Dibandingkan dengan ujian pengantar dari Asosiasi Perhiasan Internasional, persyaratan di setiap wilayah jauh lebih sederhana. Para peserta hanya perlu mengirimkan gambar desain terbaru mereka. Dengan bimbingan Ibu Fu, Luo Qianqian telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir dan lulus ujian asosiasi secara mengejutkan.
Segera setelah mendapat kabar itu, Luo Qianqian mengirim pesan kepada Qi Gui untuk membagikan kabar baiknya dan mengirim pesan kepada Ibu Fu juga. Ketika Qi Gui selesai dia melihat pesan itu, Ibu Fu juga mengiriminya pesan. Dia mengatakan bahwa pesta makan malam dijadwalkan di restoran perjamuan musim semi malam ini. Pesta itu untuk merayakan keberhasilan Luo Qianqian yang masuk ke Asosiasi Perhiasan China dan bertanya apakah Qi Gui akan datang. Qi Gui pertama-tama memberi selamat kepada Luo Qianqian, lalu kemudian membalas pesan Ibu Fu dan mengatakan kalau dia akan pergi. Ibu Fu dengan cepat mengirim nomor ruang makan di restoran yang telah dipesan. Di sore hari, Qi Gui mengatur jadwalnya dan ketika dia pergi ke perjamuan musim semi, dia menerima telepon dari Bao Jianfeng. Jantungnya berdetak kencang karena kegembiraan. Bao Jianfeng adalah Presiden Asosiasi Perhiasan China. Dia menelepon kali ini, karena dia baru selesai mengurus pekerjaannya dan ingin mengundang Qi Gui untuk makan bersama. Bao Jianfeng memberikan perhatian khusus kepada anggota yang berhasil memasuki Asosiasi Perhiasan Internasional dan membuat China menjadi nama besar. Begitu dia punya waktu, dia tidak sabar untuk menghubungi Qi Gui, sekalian dia ingin melobi Qi Gui untuk berkontribusi lebih banyak pada asosiasi. Qi Gui duduk di kursi belakang mobil dan setelah mendengar apa yang dikatakan Presiden Asosiasi, dia merenung sejenak. Dia kemudian mengirim Bao Jianfeng nomor ruang dan waktu untuk pesta perayaan di perjamuan musim semi. Ketika dia sampai di ruang makan, Ibu Fu dan Luo Qianqian sudah tiba. Hanya dalam beberapa hari, Luo Qianqian dan Ibu Fu sudah akrab. Qi Yunjin duduk di seberang mereka berdua, berbicara dengan Ibu Fu dengan senyum di wajahnya. Melihat Qi Gui masuk, ketiganya menyambutnya dengan senyuman. Qi Gui menyapa mereka bertiga secara terpisah dan kemudian berkata, ada temanku yang akan datang nanti. Dia juga dari Asosiasi Perhiasan, apa kalian keberatan? Luo Qianqian buru-buru menggelengkan kepalanya. Qi Yunjin menatap Ibu Fu dengan cemas. Bagaimanapun juga, makan malam ini diundang oleh Ibu Fu dan Qi Gui membawa seseorang tanpa izin, jadi dia mungkin tidak senang. Siapa yang menyangka, Ibu Fu sama sekali tidak keberatan, dia hanya tersenyum dan berkata, aku tidak keberatan. Aku pasti menyukai teman-temanmu. Qi Yunjin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ibu Fu sangat mempercayai Qi Gui. Asosiasi Perhiasan China. Setelah menerima pesan Qi Gui, Bao Jianfeng menunda pekerjaannya dan berjalan keluar dengan jasnya. Di belakangnya, ada asistennya yang tidak setuju, Presiden, Anda tidak perlu melakukannya. Dia ingin membantu adiknya terhubung dengan Anda, jadi mereka yang seharusnya datang dan mengundang Anda secara langsung. Bagaimana dengan identitas Presiden Asosiasi Perhiasan China? Apa bisa dimanfaatkan begitu saja oleh semua orang? Bahkan jika Qi Gui itu adalah anggota Asosiasi Perhiasan Internasional, siapa adiknya itu? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk presiden sampai harus menemuinya secara langsung? Bao Jianfeng berjalan di depan, tersenyum, tetapi dia sama sekali tidak peduli, aku juga sangat ingin tahu tentang adik Qi Gui. Seperti kata pepatah, tidak ada burung gereja di sarang Phoenix, adiknya itu. Mungkin dia bisa jadi harta yang berharga juga. Asisten itu masam, tidak setuju tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di perjamuan musim semi, Bao Jianfeng dan asistennya berjalan ke ruang makan yang Qi Gui beritahu. Asisten dengan sopan mengetuk pintu 3 kali. Segera setelah itu, Qi Gui datang dan membukakan pintu. Orang-orang di dalam ruangan langsung terlihat oleh Bao Jianfeng dan asistennya. Bao Jianfeng dan asistennya tercengang. Mereka berdua mengira kalau pasti hanya ada Qi Gui dan Luo Qianqian di dalam ruang makan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sudah ada 4 orang yang duduk di sana. Terutama ada wanita bangsawan dan anggun di antara mereka. Bao Jianfeng mengenali siapa orang itu dan terkejut, Nyonya Fu, Anda juga mengenal Qi Gui. Ibu Fu mengangguk ringan, adik Qi Gui sekarang adalah muridku. Aku di sini untuk merayakan kelulusannya masuk asosiasi kita. Mendengar apa yang dikatakan Ibu Fu, Bao Jianfeng terkejut lagi. Ketika dia datang ke sini kali ini, meskipun dia datang dengan tujuan menemukan bakat, tetapi sebenarnya dia juga sedikit mengakui kata-kata asistennya di dalam hatinya. Tanpa diduga, karena berkahnya Qi Gui dia beruntung bertemu dengan nyonya keluarga Fu. Bao Jianfeng memasuki ruangan dan ketika dia duduk di kursi di sisi lain, jantungnya berdetak kencang karena kegembiraan. Kalian harus tahu bahwa meskipun dia adalah presiden asosiasi perhiasan, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Fu. Keluarga papan atas dengan koneksi di militer, politik, dan bisnis. Bahkan jika Ibu Fu telah menjadi anggota senior dari asosiasi perhiasan, dia tidak pernah memenuhi syarat untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Ibu Fu secara langsung, apalagi duduk dan makan bersama seperti hari ini. Selanjutnya 511 menolak tanpa pikir panjang.